Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan melanjutkan materi tentang sistem reproduksi. Nah, tapi yang kita bahas kali ini adalah sistem reproduksi pada tumbuhan. Ini adalah materi IPA untuk kelas 9. Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Materi yang akan kita bahas pada materi ini, yang pertama kita akan membahas reproduksi pada tumbuhan Angiospermae, lalu reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae, kemudian reproduksi pada tumbuhan Petridophyta atau paku, dan yang terakhir reproduksi pada tumbuhan Bryophyta atau lumut. Tumbuhan Angiospermae dapat bereproduksi melalui dua cara, yaitu secara generatif atau seksual atau secara kawin, dan vegetatif atau aseksual. Nah, untuk yang vegetatif itu nanti bisa melalui vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu reproduksi pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae, itu dibantu dengan organ tumbuhan yaitu bunga. Nah, jadi bunga ini merupakan tanda bahwa tumbuhan itu sudah dewasa atau sudah bisa bereproduksi. Jadi ketika tanaman itu sudah muncul bunga, artinya tanaman tersebut sudah dewasa karena bunga ini merupakan alat untuk bereproduksi. Nah, untuk struktur bunga itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada perhiasan bunga dan ada alat kelamin atau alat reproduksi. Untuk perhiasan bunga maka terdiri dari sepal atau kelopak bunga, kemudian yang kedua ada petal atau mahkota bunga, dan ada alat kelamin jantan yaitu terdiri dari antera atau kepala sari dan tangkai sari atau filamen. Nah, jadi satu ini namanya benang sari atau stamen yang merupakan alat kelamin jantan. Kemudian yang betinanya itu ada putik yang terdiri dari stigma atau kepala putik dan stilus atau tangkai putik. Nah, jadi satu ini namanya putik atau pistil sebagai alat kelamin betina. Nanti di dasar dari putik itu terdapat ovulum atau bakal biji dan ovarium atau bakal buah. Lalu ada pedikel atau tangkai bunga dan ada reseptakel atau dasar bunga. Nah, sekarang kita bahas fungsi-fungsinya. Yang pertama, kelopak bunga atau sepal itu berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Kemudian yang kedua ada mahkota bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga penyerbuk. Lalu ada benang sari atau alat kelamin jantan, kemudian dari putik adalah alat kelamin betina. Bakal biji ini berfungsi untuk melindungi ovum yang ada di dalam ovulum, dan ada bakal buah di mana disinilah terjadi fertilisasi atau pembuahan antara sperma dan ovum. Kemudian dasar bunga atau reseptakulum ini berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga, dan tangkai berfungsi untuk menopang bunga. Bunga dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan kelengkapannya. Jadi kalau dari kelengkapan bunga, nanti bunga itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada bunga lengkap dan ada bunga tidak lengkap. Nah, bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga. Jadi ada perhiasan bunga yaitu mahkota dan kelopak, dan ada alat kelamin jantan maupun betina. Ya, jadi yang betinanya kan putik, jantannya benang sari. Jadi kalau bunga itu memiliki semua bagian bunga seperti ini ya, nah itu disebutnya bunga lengkap. Contohnya bunga melati, lili, dan juga ada bunga atau kembang sepatu. Nah, kalau bunga itu tidak memiliki salah satu bagiannya aja, maka bunga ini disebut bunga tidak lengkap. Misalnya tidak punya kelopak atau tidak punya mahkota atau tidak punya putik, nah itu namanya bunga tidak lengkap. Contohnya ada bunga kamboja, bunga pepaya, dan ada bunga jagung. Sedangkan berdasarkan alat reproduksinya, bunga itu dikelompokkan menjadi dua. Ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang cukup memiliki alat kelamin, baik putik ataupun benang sari. Jadi harus punya alat kelamin yang lengkap, putik dan benang sari. Jadi biarpun dia tidak punya mahkota atau tidak punya kelopak, tapi punya putik dan benang sari, itu disebutnya sempurna. Contohnya berarti ada bunga matahari, bunga mawar, dan juga kembang sepatu. Jadi bunga lengkap itu sudah pasti sempurna ya, tapi bunga sempurna belum tentu lengkap.
Nah, kalau bunga tidak lengkap, otomatis sama ya, tidak memiliki salah satunya, tidak punya putik atau tidak punya benang sari. Nah, untuk contohnya hampir sama ya, jadi ada bunga kamboja, kemudian bunga pepaya, dan juga bunga jagung. Nah, selanjutnya proses reproduksi pada tumbuhan itu nanti akan diawali dengan penyerbukan atau polinasi. Jadi penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Nah, berdasarkan dari asal serbuknya, nanti penyerbukan itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada autogami atau penyerbukan sendiri, yang kedua ada geitonogami atau penyerbukan tetangga, kemudian ada allogami atau penyerbukan silang, dan yang terakhir ada bastar. Yang pertama ada autogami atau penyerbukan sendiri. Nah, jadi autogami atau penyerbukan sendiri ini adalah penyerbukan di mana serbuk sarinya itu berasal dari bunga itu sendiri. Contoh nih ya, di sini ada bunga krisan. Nah, jadi serbuk sari dari bunga tersebut jatuh ke putik dari bunga tersebut. Jadi kalau asal serbuk sarinya dari bunga dia sendiri itu namanya autogami. Yang kedua ada geitonogami atau penyerbukan tetangga. Jika serbuk sarinya itu berasal dari bunga lain tapi masih satu pohon. Jadi misalnya dalam satu pohon ini terdapat 2 bunga. Nah, serbuk sari dari bunga pertama itu terbawa angin sehingga jatuh di bunga yang kedua. Ini namanya geitonogami. Lalu ada allogami atau penyerbukan silang jika serbuk sarinya itu berasal dari bunga lain yang sejenis tapi berbeda pohon. Jadi contohnya ini sama-sama bunga krisan yang warna putih. Nah, bunga yang ini kemudian menyerbuki bunga yang pertama. Yang keempat ada hibridogami atau bastar, yaitu tipe penyerbukan di mana serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berbeda jenis. Nah, sedangkan berdasarkan perantaranya, maka penyerbukan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada anemogami, yang kedua ada hidrogami, kemudian ada antropogami, dan zoidiogami. Yang pertama ada anemogami atau penyerbukan yang dibantu oleh angin. Maka ciri dari anemogami yang pertama tadi dibantu oleh angin. Kemudian yang kedua, jadi untuk yang anemogami ini biasanya bunganya itu memiliki serbuk sari yang banyak dan juga ringan. Lalu umumnya tidak memiliki nektar atau madu dan bunganya itu biasanya banyak dan berukuran kecil. Serta tangkai sarinya itu biasanya panjang dan mudah bergoyang, sehingga kalau ketiup angin nanti jatuh serbuk sarinya. Contohnya itu pada jagung. Yang kedua ada hidrogami atau dibantu oleh air. Cirinya maka ini memiliki serbuk sari yang mudah terbawa oleh air. Contohnya ada teratai karena ini hidupnya di air. Yang ketiga ada antropogami yang dibantu oleh manusia. Cirinya itu biasanya berumah 2 atau alat kelamin jantan dan betinanya itu terpisah. Jadi untuk bereproduksi secara alami itu sulit, jadi harus dibantu oleh manusia. Contohnya itu ada anggrek. Yang keempat ada zoidiogami atau penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, ini dibagi lagi. Yang pertama ada entomogami, yang kedua ada ornitogami, yang ketiga ada chiropterogami, dan yang terakhir ada malakogami. Yang pertama dari zoidiogami ada entomogami atau penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, ciri khas dari bunga yang dibantu oleh serangga, yang pertama bunganya itu biasanya berwarna mencolok, kemudian memiliki serbuk sari yang lengket, memiliki nektar atau kelenjar madu, dan memiliki bau yang khas. Contohnya itu ada bunga mawar, kemudian ada bunga matahari atau bunga melati. Yang kedua ada ornitogami atau penyerbukan yang dibantu oleh burung. Ciri dari bunga yang dibantu oleh burung penyerbukannya, itu yang pertama bunganya itu biasanya besar dan berwarna mencolok, berbentuk seperti trompet, tidak memiliki bau, dan memiliki nektar atau kelenjar madu. Contohnya ada bunga sepatu atau bunga dadap. Kemudian yang ketiga ada chiropterogami atau penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri khasnya bunga ini biasanya berwarna mencolok, memiliki kelenjar nektar, memiliki bau yang khas, dan bunganya ini mekar di malam hari. Contohnya ada bunga dari kaktus dan bunga wijaya kusuma. Nah, kemudian yang keempat ada malakogami atau penyerbukan yang dibantu dengan menggunakan siput. Cirinya biasanya tuh bunganya tersembunyi, bunganya itu memanjang dan tanpa mahkota, dan putiknya itu tersembunyi di dalam kelopak. Contohnya adalah bunganya dari pohon pisang.
Tahap selanjutnya setelah penyerbukan atau polenisasi adalah pembuahan atau fertilisasi. Jadi tadi kan pertama itu akan terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Nah nanti setelah terjadi penyerbukan, akan terjadi pembuahan yang terjadi di ovarium atau bakal buah. Jadi putik itu kan merupakan alat kelamin betina, di mana nanti di dalam bakal biji itu akan terdapat 8 inti, yaitu 3 merupakan antipoda, 2 inti melebur menjadi 1 menjadi inti kandung lembaga sekunder. Nah, kemudian ada 1 sel telur atau ovum dan 2 sinergit. Nah, jadi ini merupakan bagian dari betina. Nah, sedangkan jantannya itu serbuk sari kan ketika jatuh di atas kepala butik, nah serbuk sari itu akan membelah menjadi 3 inti. Nah, yang pertama, yang paling depan itu adalah inti vegetatif. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah inti generatif 1 dan yang di belakang adalah inti generatif 2. Nah, setelah terjadi penyerbukan, nanti inti vegetatif itu akan membuat bulu serbuk seperti ini. Jadi ini jalannya. Nah, inti generatif itu akan membuahi ovum, sehingga nanti terbentuklah zigot. Dan inti generatif 2, kalau pada tumbuhan angiosperme, itu akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan terbentuklah endosperm. Jadi kalau pada tumbuhan gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, pembuahannya itu hanya 1 kali. Jadi disebutnya pembuahan tunggal karena hanya ovum saja yang dibuahi oleh inti generatif. Nah, sedangkan pada angiosperme, pembuahannya itu disebut pembuahan ganda karena ada 2 yang dibuahi. Jadi inti generatif 1 membuahi ovum itu jadi zigot. Nah, inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder atau disingkatnya IKLS. Nanti terbentuklah endosperm atau cadangan makanan. Selanjutnya adalah penyebaran biji. Jadi setelah terjadi fertilisasi, maka ovulum akan berkembang menjadi biji dan ovarium akan berkembang menjadi buah. Sehingga kita kalau makan buah itu nanti di dalamnya ada biji. Nah, biji ini kan nanti ketika bertunas atau berkecambah itu akan menjadi tumbuhan yang baru ya. Sehingga proses penyebaran biji itu bisa dibantu oleh beberapa hal. Yang pertama, proses penyebaran biji itu bisa dibantu oleh angin yang disebut sebagai anemokori. Jadi kalau penyerbukan itu kan juga ada yang dibantu angin namanya anemogami. Nah, penyebaran biji itu bisa juga dibantu oleh angin namanya anemokori. Cirinya itu adalah bijinya berukuran kecil, ringan dan bersayap serta mudah tertiup angin. Contohnya adalah biji pada bunga dandelion. Kemudian ada hidrokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh air. Nah, biasanya ini adalah pada tumbuhan yang hidup di sekitar perairan. Contohnya itu adalah pohon kelapa. Jadi biji dari pohon kelapa itu kan nanti jatuh dan terbawa oleh air dan terbawa ke tempat lain ya, dan akan tumbuh menjadi pohon kelapa yang baru. Lalu ada antropokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh manusia. Cirinya itu biasanya bijinya itu mudah melekat pada pakaian manusia sehingga tidak sengaja tersebar. Contohnya itu adalah biji dari tumbuhan rumput. Yang terakhir ada zookori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh hewan. Nah, zookori ini dibagi lagi menjadi entomokori yang dibantu oleh serangga, ada ornitokori dibantu oleh burung, yang ketiga ada chiropterokori yang dibantu oleh kelelawar, dan yang terakhir ada mammokori yang dibantu oleh mamalia. Selanjutnya kita bahas reproduksi vegetatif pada tumbuhan angiosperme. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan angiosperme itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu vegetatif yang terjadi secara alami atau vegetatif alami, dan ada vegetatif buatan. Yang pertama kita bahas reproduksi vegetatif secara alami. Nah, contohnya yang pertama itu ada tunas. Nah, jadi tunas itu adalah bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Jadi tunas ini biasanya tumbuh dari bagian batang yang berada di dalam tanah. Contohnya ada pisang, bambu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Contohnya ada kentang dan juga ubi. Yang ketiga ada umbi akar, yaitu akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Contohnya itu ada wortel dan juga lobak. Yang keempat ada umbi lapis, yaitu daun yang berlapis-lapis dan berisi cadangan makanan. Contohnya ada bawang merah, bawang bombay, dan juga bawang putih. Selanjutnya ada rizoma atau akar tinggal. Nah, rizoma itu adalah batang yang mendatar di dalam tanah. Contohnya itu ada jahe, kunyit, lengkuas, dan juga kencur.
Lalu ada stolon atau disebut juga dengan geragi, yaitu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Jadi kalau misalnya rizom itu kan batangnya mendatar di dalam tanah. Kalau stolon itu dia di atas permukaan tanah. Nah yang ini ya, ini adalah stolon atau geragi. Nah jadi contoh dari stolon ini ada stroberi. Kemudian yang ketujuh ada tunas adventif daun. Nah, yaitu kan tadi kalau tunas itu biasanya muncul dari bagian batang. Nah, tunas atau individu baru yang muncul dari selain batang itu disebutnya tunas adventif atau tunas liar. Nah, kalau tunas adventif daun maka individu barunya muncul dari bagian daun. Contohnya adalah cocor bebek. Dan yang kedelapan ada tunas adventif akar, maka individu baru yang muncul dari bagian akar. Nah, ini contohnya adalah pada sukun atau pada cemara. Selanjutnya ada reproduksi vegetatif secara buatan. Jadi kalau buatan ini memang dibantu oleh manusia. Yang pertama contohnya ada mencangkok. Jadi mencangkok itu adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Jadi ini menumbuhkan akar dari batang tanaman. Jadi tahapan dari mencangkok itu yang pertama kita akan pilih cabang pohon dengan ukuran yang sedang, lalu kuliti atau buat sayatan dari batang tersebut kurang lebih 10 cm. Selanjutnya, kerik bagian batang yang sudah dikupas untuk menghilangkan kambiumnya. Selanjutnya, tutup sayatan tadi dengan campuran tanah, lalu bungkus dengan plastik atau dengan sabut kelapa. Kemudian nanti tunggu sampai nanti muncul akar dari batang tersebut. Kalau misalnya sudah tumbuh akar, maka batangnya ini tinggal dipotong dan potongan batang tersebut yang sudah ada akarnya tadi ya, tinggal dipindahkan ke tempat yang sesuai. Nah, tujuan dari mencangkok adalah untuk memperbanyak tanaman agar memiliki sifat yang sama dengan induknya dan juga cepat menghasilkan buah. Lalu apa saja keunggulan dan juga kelemahan dari mencangkok? Nah, pertama keunggulannya tadi kalau misalnya mencangkok itu mudah dilakukan, jadi tidak terlalu sulit untuk dilakukan ya. Kemudian dapat memilih sifat yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Contoh nih, kalian punya pohon mangga yang manis banget. Nah, berarti yang kita pengen nih punya pohon mangga yang seperti itu ya. Jadi kita pilihlah sifat-sifat yang unggul dari tanaman yang ingin kita cangkok. Kemudian sifat anakannya sama dengan induknya. Jadi kalau misalnya induk yang dicangkok itu berbuah manis, otomatis nanti anaknya juga pasti akan manis. Nah, kemudian yang keempat, cepat berbuah dan mutu buahnya sama dengan induknya. Kemudian yang kelima, mudah tumbuh karena akar telah terbentuk pada pohon induknya. Nah, sedangkan kelemahannya yang pertama, tidak dapat menyediakan bibit dalam jumlah banyak dan waktu singkat. Karena kan tadi biasanya kita cuma bisa mencangkok dari satu batang. Kemudian yang kedua, tanaman hasil cangkokan mudah rebah karena berakar serabut. Jadi, mencangkok ini kan biasa dilakukan pada tumbuhan dikotil, tapi nanti akar yang tumbuh pada bagian batang yang dicangkok itu adalah akar serabut, padahal harusnya tumbuhan dikotil itu kan berakar tunggang, sehingga nanti hasil cangkokan itu akarnya itu nggak kuat karena akarnya akar serabut. Yang ketiga, tanaman induk akan mudah rusak jika terlalu banyak dicangkok. Jelas ya, karena kan tadi dicangkok itu harus dipotong, sehingga nanti bisa merusak tanaman induknya. Nah, kemudian yang keempat, produksi buah pohon induk juga akan menjadi terganggu jika sering dicangkok. Yang kelima, bila pohon induk terlalu tinggi, maka sulit untuk mengontrol cangkokan. Yang kedua, ada menyambung atau mengenten. Jadi menyambung atau mengenten merupakan tahap perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis namun berbeda sifat. Nah, contoh, di sini ada batang terong yang berwarna ungu, kemudian ini ada batang terong yang berwarna hijau. Kemudian keduanya akan digabungkan, jadi batang terong ungu kemudian digabungkan dengan batang terong yang berwarna hijau, lalu keduanya diikat untuk menjadi satu. Nah, jadi karena ini merupakan gabungan dari dua sifat yang berbeda, batang terong ungu dan hijau, sehingga nanti akan menghasilkan dua variasi yang berbeda. Lalu yang ketiga ada menempel atau okulasi, yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Jadi mirip dengan menyambung ya. Bedanya kalau menempel ini dengan menempelkan mata tunas. Nah, jadi pertama ini misalnya ada mata tunas dari suatu tumbuhan. Misalnya ini jeruk ya. Kemudian mata tunas ini kemudian ditempelkan
tempelkan pada batang dari tanaman jeruk yang berbeda. Jadi misalnya ini batang tumbuhan jeruknya ini kuat ya, batangnya tuh kuat, akarnya kuat, tapi rasanya asam. Nah, sedangkan yang pertama ini, mata tunasnya ini berasal dari tumbuhan jeruk yang rasanya itu manis. Nah, sehingga kita bisa gabungkan ya kedua sifat tersebut ya. Kemudian setelah batangnya tadi disayat, nah mata tunas yang awalnya ini dimasukkan atau ditempelkan ke batang yang sudah disayat tadi. Nah, lalu tinggal diikat ya, diikat dengan tali sampai tunasnya tumbuh. Nah, jadi biasanya menempel ini akan digunakan untuk petani untuk mendapatkan sifat yang unggul ya. Jadi misalnya tadi mata tunas ini berasal dari tumbuhan jeruk yang manis tapi batangnya tidak terlalu kuat, sedangkan yang jadi pokoknya, yang jadi batang utamanya itu adalah tanaman jeruk yang kuat tapi berbuah asam. Sehingga nanti ini akan mendapatkan gabungan dari kedua sifat ya. Jadi batangnya itu kuat dan buahnya itu akan terasa manis. Selanjutnya ada merunduk, yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara membengkokkan atau membenamkan bagian batang ataupun cabang tanaman ke dalam tanah hingga bagian yang ditanam itu tumbuh akar. Nah, jadi merunduk ini biasanya dilakukan pada tanaman yang memiliki batang yang kuat, panjang dan juga lentur. Contohnya ada alamanda. Jadi tahapan pertama nanti kerat bagian kulit dari batang tanaman alamanda. Selanjutnya bengkokkan batang yang tadi sudah dipilih hingga menyentuh tanah, lalu kubur bagian batang tersebut masuk ke dalam tanah dan beri pemberat, jadi biar nggak naik lagi ke atas gitu ya. Kemudian tunggu hingga nanti muncul akar pada bagian batang tanaman yang sudah dikubur. Nah, jadi ini mirip-mirip sama mencangkok ya. Jadi bedanya kan kalau mencangkok itu kan ditutupin pakai media, tadi ya pakai plastik ataupun pakai sabut. Nah, kalau ini dia dibenamkan di dalam tanah, tapi sama ya, dikerat dulu, ditunggu sampai akarnya muncul, baru nanti kalau sudah muncul akar, nanti tinggal pisahkan batang yang baru ini dengan tanaman yang lama. Jadi ini tinggal dipotong lalu tinggal ditanamkan pada media yang baru. Yang terakhir, dari vegetatif buatan ada stek. Nah, stek ini merupakan perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga tumbuh menjadi individu baru. Nah, stek ini nanti dibagi ada stek batang dan juga stek daun. Berarti kalau stek batang itu yang dipotong adalah bagian batang, contohnya singkong. Jadi batang singkong nanti tinggal dipotong lalu ditanamkan dan nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, kalau misalnya yang kedua ada stek daun, maka tinggal daunnya yang dipotong lalu ditanamkan hingga nanti muncul jadi individu yang baru. Selanjutnya ada reproduksi pada tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka juga bisa bereproduksi secara generatif dan juga vegetatif. Nah, untuk generatifnya itu menggunakan strobilus atau runjung. Jadi contoh dari gimnosperme ini, yang pertama ada pakis haji, kemudian ada pinus, melinjo, dan juga ginkgo biloba. Jadi semuanya ini berkembang biak tidak menggunakan bunga tapi menggunakan strobilus atau runjung. Jadi ini contohnya ya, ini adalah strobilus pada tumbuhan pinus. Nah, kalau ini adalah strobilus pada tumbuhan melinjo. Kemudian untuk vegetatifnya, gimnosperme bisa bereproduksi dengan menggunakan tunas atau yang disebut dengan bulbil. Contohnya pada pakis haji, nah ini bulbilnya. Kemudian ada tunas akar, ini pada pinus. Selanjutnya reproduksi pada tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang pertama kita bahas reproduksi secara generatif dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, jadi untuk reproduksi pada tumbuhan Pteridophyta ini terjadi secara metagenesis ya, atau melalui daur hidup seperti ini. Jadi ada daur hidupnya. Jadi yang pertama nanti tumbuhan dewasa akan menghasilkan spora. Nah, jadi ini kan tumbuhan dewasanya ya. Jadi tumbuhan yang sudah dewasa akan menghasilkan spora dari kotak sporanya ini. Jadi ini sporangium atau kotak spora pecah, nah sporanya keluar. Spora ini kemudian akan tumbuh atau berkecambah menjadi protalium. Nah, ini yang kayak daun ini adalah protalium. Nah, protalium kemudian akan menghasilkan gamet atau alat kelamin yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium itu alat kelamin jantan, sedangkan archegonium adalah alat kelamin betina. Antheridium karena jantan maka menghasilkan spermatozoid, archegonium maka menghasilkan ovum. Keduanya akan fertilisasi sehingga menjadi zigot. Nah, ini zigotnya ya. Jadi fertilisasi keduanya hingga terbentuk zigot. Zigot lalu akan berkembang menjadi tumbuhan
paku yang baru. Nah, tumbuhan paku ini akan tumbuh kembali menjadi paku yang dewasa dan menghasilkan sporangium atau kotak spora. Nah, kotak spora nanti kembali lagi pecah dan menghasilkan spora. Sedangkan reproduksi vegetatif pada tumbuhan Pteridophyta itu menggunakan rizom yang berada di dalam tanah. Jadi rizom itu kan tadi batang yang mendatar di dalam tanah ya. Jadi paku juga melakukan reproduksi vegetatif dengan membentuk rizom. Selanjutnya, reproduksi pada tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut. Sama dengan tumbuhan paku, tumbuhan lumut juga mengalami reproduksi secara generatif dan vegetatif. Jadi generatifnya juga melalui daur hidup seperti ini ya. Jadi pertama-tama tumbuhan lumut yang dewasa akan menghasilkan spora. Nah, ini sporanya ya. Spora kemudian akan tumbuh menjadi protonema. Nah, seperti ini protonemanya. Protonema lalu akan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Nah, lumut ini yang akan menghasilkan gamet. Nah, jadi ini gametnya ya. Ada antheridium dan archegonium. Antheridium maka akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum. Nah, jadi ingat tadi anther itu ngasilin sperma, archego ngasilin ovum. Nah, ini ovum yang dihasilkan archegonium, nah ini spermanya ya. Kemudian terjadilah fertilisasi sehingga membentuk zigot. Zigot lalu akan berkembang menjadi sporogonium ya. Sporogonium kemudian akan kembali lagi menghasilkan sporangium dan sporangium akan kembali lagi menghasilkan spora. Lalu ada reproduksi vegetatif pada tumbuhan lumut. Nah, lumut itu bereproduksi secara vegetatif dengan membentuk yang namanya gemakap. Jadi kalau archegonium dan antheridium ini kan alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Archego alat kelamin betina dan menghasilkan ovum, antheridium itu menghasilkan sperma. Nah, ini adalah generatifnya. Sedangkan vegetatifnya itu dengan membentuk gemakap. Nah, yang ini ya. Jadi ini kayak semacam tunas gitu ya. Jadi gemakap ini nanti jika terkena air hujan, dia akan terpelanting, jadi akan mental dan akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang baru. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai reproduksi pada tumbuhan. Semoga kalian paham dengan penjelasannya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir ya. Jangan lupa dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.